Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, member Zoom meeting yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya, terutama bahaya yang mengancam akidah kita. Ikhwah wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana tema yang diberikan ke saya, apa kemarin temanya, Ki? Temanya Ustaz, niat bekerja untuk ibadah. Niat bekerja untuk ibadah. Dan ikhwah, Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala firman, di mana firman Allah inilah yang nanti akan menjadi acuan kita dalam menempuh kehidupan. Agar kita tahu sebenarnya kita ini diciptakan Allah itu untuk apa. Itu merupakan pijakan utama di saat kita melakoni, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Namun sebelum saya lanjutkan, saya mohon pada para peserta untuk standby. Nanti saya akan bertanya secara acak. Supaya diperhatikan kajiannya, saya akan bertanya secara acak. Ini ada sekitar 61 prinsipal. Insyaallah para ikhwah akan memperhatikan, dan yang saya tanya mohon nanti dijawab apa yang saya tanya. Ini sebenarnya untuk mengetahui apakah yang hadir ini sekedar hadir di Zoom sementara orang yang nggak ada, ya, ataukah memang benar-benar memperhatikan. Jadi nanti setiap yang saya tanya mohon langsung menjawab. Yang saya panggil namanya mohon langsung menjawabnya. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Murdiono ada?
Murdiono ada? Mardiono ada, Ustaz, ada. Ustaz ya, biar kita aktifkan suaranya. Langsung jawab. Siap-siap menjawab. Murdiono ada? Tuh kan? Kemana perginya? Oh, Bang. Ayo, Ustaz Mardiono. Murdiono, where are you? Astagfirullah. Kan ketahuan satu orang. Nah, Ustaz. Satu lagi. Aryadi ada? Aryadi? Berarti yang tinggal ini hanya saya dengan hostnya aja ini. Aryadi ada? Aryadi? Ayo Pak Aryadi. Saat ini ada tadi pesan dari Pak Mardiono. Dia nggak punya mic, nggak ada mic. Oke lah, jazakumullah khairan. Yang Aryadi tadi juga nggak ada mic atau nggak ada HP-nya? Oke. Andriana ada? Andriana. Nah, silakan. Wah, ngaji-ngaji kita ngomong gini. Ada. Oh, alhamdulillah. Di mana sekarang? Hadir. Tadi surat apa tadi? Yang baru saya baca? Surat Az-Zariyat, Ustaz. Oke. Surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, intinya begitu. Pokoknya yang saya tanya jawab. Saya nggak tanya macam-macam, hanya baru yang baru saya sampaikan. Itu hanya ingin apakah antum ada bersama saya apakah tidak. Atau saya dibiarkan sendirian bicara begitu. Ada orangnya. Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan hanya untuk ibadah, tidak untuk yang lain-lain. Ya, tidak untuk yang lain-lain. Hanya permasalahannya sekarang ini adalah bagaimana kita cara mengaplikasikan ibadah tersebut. Ya. Bagaimana cara kita mengaplikasikan, memposisikan diri kita bahwasanya kita itu sedang beribadah, bahwasanya kita itu adalah hamba yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak ada orang yang bisa kita jadikan sebagai model, contoh yang paling utama selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling kana a'badun nas. Beliau adalah orang yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah Afan Ustaz, tadi salah teknis Ustaz. Syukur Ustaz. Syukur Ustaz, afan Ustaz. Oke. Ya, saya maafkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, membawa hambanya berjalan malam. Siapa hamba yang dimaksud? Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala juga firman, Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratin min mislih. Apabila engkau ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih. Fa'tu bi suratin min mislih, coba datangkan satu surat yang sama dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah dengan hambanya, hamba. Jadi kalau kita mau melihat adanya seorang hamba
yang mengaplikasikan ayat Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat 56 tersebut adalah dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah juga memberikan pernyataan, wallahi inilah atqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwah, kalau kita ingin menjadi seorang hamba, maka lihatlah bagaimana hamba Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwasanya khuluqul Quran, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Baik. Jadi apa saja sebenarnya perintah-perintah Al-Quran? Apakah kita itu diperintahkan menjadi hamba? Artinya kita harus duduk di masjid iktikaf ya dari pagi sampai pagi, zikir, setelah zikir sholat, habis sholat baca Quran, kemudian zikir lagi begitu saja? Apakah demikian hamba Allah yang sejatinya? Kalau mau melihat tafsiran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa yang mentafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini dengan yang sesuai dengan yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan aplikasi yang benar. Makanya kita lihat ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surat Al-Ankabut ayat 17, wabtaghu fabtaghu 'indallahi rizqa washkurulah. Maka carilah anugerah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah rezeki yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washkurulah, ya, washkurulah. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari itu ketika Allah mengatakan fabtaghu indallahi ar-rizqa. Carilah rezeki yang ada di sisi Allah. Kalimat carilah ini menunjukkan kita itu bekerja. Ya, bekerja. Makanya kita sebagai seorang hamba tidak bisa kita itu dengan alasan ibadah kepada Allah lantas kita tak bekerja. Itu keliru, sangat keliru. Ya. Sangat keliru. Karena aplikasi tidak seperti ini yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Seorang laki-laki rijalun la tulhihim tijaratun, di mana perdagangannya, transaksinya la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, di mana transaksinya, jual belinya tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melalaikan mereka dari salat. Tidak melalaikan mereka dari zakat. Oleh karena itu ikhwah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang ini. Ya, seorang yang bertransaksi, artinya dia jualan, dia pedagang. Tapi dagangnya itu tidak membuat dia lalai dari sholatnya. Dagangnya itu tidak membuat dia lalai dari zikir kepada Allah. Dagangnya itu tidak membuat dia bakhil sehingga tidak mau mengeluarkan zakatnya. Demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang dia bekerja. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji. Ini hamba Allah yang sejatinya. Dia bekerja, tapi pekerjaannya tidak melalaikan dia dari akhirat. Karena dia tahu sebenarnya dia itu hidup untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pekerjaan yang dia lakukan itu merupakan sarana untuk mendapatkan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah. Jadi seorang muslim yang sejati itu berada di tengah-tengah antara seorang yang menghabiskan usianya hanya untuk mencari dunia dan seorang
mencari dunia dan mengabaikan akhirat, seorang yang katanya dia mencari akhirat sehingga mengabaikan dunia. Seorang muslim yang sejati ada di tengah-tengah. Seorang muslim yang sejati ada di tengah-tengah. Apa itu? Ya, mereka juga mencari dunianya. Ya. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari ya, dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu ya untuk meraih akhirat. Jadi dunia yang kita dapati cari untuk mendapatkan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahagianmu yang ada di dunia. Cari dunia kamu. Ya, cari dunia kamu. Makanya ikhwafidin sangat keliru kalau seandainya ada orang yang memahami yang namanya zuhud itu harus kere. Ya. Kalau ada yang memahami bahwa zuhud itu harus kere, harus miskin, itu keliru besar. Ya. Itu keliru besar. Orang yang zuhud itu bisa orang kaya itu zuhud. Gimana orang kaya dikatakan zuhud? Orang kaya dia punya harta, dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang punya harta dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk zuhud. Jadi zuhud itu bukan identik dengan pakaian yang lusuh, tak disetrika, atau zuhud identik dengan orang yang bau-bau amis begitu. Enggak. Ya. Zuhud itu identik dengan apa? Dalam Islam, rapi bisa. Orang yang steady gitu lah kira-kira kan. Bisa zuhud, dikatakan zuhud juga. Wangi, zuhud juga dikatakan. Demikian ikhwah. Ya, jadi dunia yang dia dapati itu dia gunakan untuk mendapatkan akhirat. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi bukan berarti di dalam Islam itu kita ibadah kemudian tanpa memperhatikan dunia, atau hanya memperhatikan dunia tanpa memperhatikan akhirat. Ini juga salah, ya. Dan juga salah kalau ada yang mengatakan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ini juga salah. Nggak bisa. Akhirat dengan dunia nggak bisa seimbang. Kenapa? Karena dalam Islam itu kita disuruh untuk apa? Disuruh untuk mengutamakan akhirat. Kita dapat dunia untuk mendapatkan akhirat. Demikian ikhwah. Makanya Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu dia. Ya. Antum boleh punya rumah tingkat, kendaraan berkilat, uang berlipat, istri 4. Walaupun saya yakin tidak ada yang punya istri 4 ya di sini. Demikian. Tapi dia adalah orang yang zuhud. Kalau dia gunakan potensi dia, dunia dia untuk mendapatkan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari itu ma'asya, untuk mencari kehidupan. Untuk mencari kehidupan ikhwah. Jadi Islam itu menyuruh kita untuk berusaha. Ya. Jangan mengira bahwa Islam itu dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000 kali tiba-tiba tiba-tiba datang di hadapannya beras segoni misalnya. Gak ada itu dalam Islam. Ya. Dia harus berusaha. Karena dunia ini, kita hidup di dunia itu usaha semua. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berusaha. Berusaha dan berusaha. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Makanya ya Allah katakan, ingatkan waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk penghidupan. Coba kita lihat para rasul yang lalu, para rasul-rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Furqan ayat 20. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu ya Muhammad dari kalangan para rasul-rasul illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq.
Kecuali mereka itu makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan ke pasar. Ngapain di pasar para rasul? Apa jadi preman di sana? Kan tidak. Ngompas orang? Kan tidak. Para rasul itu ngapain? Mereka berdagang. Mereka berdagang, ikhwah. Allah menyebutkan juga tentang Nabi Daud, wa'allamnahu sana'ata labusil lahu, dan kami ajarkan Daud untuk membuat baju perang. Insya Allah kan. Jadi Nabi Daud itu profesinya membuat baju perang. Untuk apa, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Lituhsinakum min ba'sikum, untuk membentengi kamu di saat kamu sedang berperang. Itulah Islam, ikhwah. Ya, itulah Islam. Baik. Saya bacakan kisah. Ya, saya bacakan kisah. Dari Umar bin Khattab. Wa qad ra'a al-Faruq radhiyallahu anhu, bahwasanya Faruq radhiyallahu anhu ra'a qauman qabi'ina fi ruknil masjid. Mereka duduk-duduk di sudut masjid. Di masjid loh ini, bukan di kafe, bukan juga di pinggir jalan, kongko-kongko, enggak. Ya, di masjid. Ngobrol di masjid, di sudut masjid. Ba'da salatil Jum'ah. Setelah salat Jumat. Kemudian fasa'alahum, Umar bin Khattab bertanya, "Man antum?" Bahasa kita, kalian ini ngapain? Kalian ini siapa? Man antum? Apa kata mereka? Qalu nahnu mutawakkiluna 'ala Allah. Ya Amirul Mukminin, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngamuk Umar. Marah Umar bin Khattab. Fa'ala Umar bidurratihi wa naharhum. Umar pun diangkatnya tongkatnya, ya, dan dibentaknya mereka. Wa qala, berkata, la taq'udanna ahadukum an talabir rizq. Janganlah salah seorang kalian duduk tak mau mencari rezeki. Wa yaqulu Allahumma rzuqni. Lantas dia enggak bekerja, dia katakan, ya Allah berilah aku rezeki. Kemudian wa qad alima anna as-sama la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Padahal dia tahu langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak. Wa innallaha yaqul, dan Allah mengatakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila sudah selesai salat, fantashiru fil ardh. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi. Ngapain? Wa batahu min fadlillah. Dan cari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan. Jadi tidak ada dalam Islam itu istilah pengangguran. Jadi kita sudah tahu bahwasanya ya kita harus memposisikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus bekerja. Ya, nggak bisa duduk-duduk ongkang-ongkang kaki. Ya. Dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, kan ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwadun. Bahwasanya penduduk Yaman itu kalau pergi haji, mereka tidak mereka tidak berbekal, ya. Mereka tidak berbekal. Ade Wahyuni ada? Ade Wahyuni? Adela ada? Ade Wahyuni ada? Mic-nya juga kedapatan, mic-nya? Nggak ada mic? Oke, lewat. Adela ada? Adela ada? Ada Ustadz. Penduduk mana tadi? Yang dikatakan Ibnu Abbas barusan, yang saya sebutkan, penduduk mana yang dia sebut? Penduduk Yaman, Ustadz. Ya, penduduk Yaman. Oke. Jadi
Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ya, penduduk Yaman itu kalau pergi haji, mereka tidak pakai bekal. Kemudian wa yaquluna nahnu mutawakkilun. Kami itu orang-orang yang bertawakal. Lantas fayahujjuna fayatuna ilal Makkah yasaluna nas. Mereka pergi haji sampai di Mekah, mereka ngemis. Ya. Mereka pergi haji sampai di Mekah, mereka mengemis. Fa anzalallah, maka turunlah ayat wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Perhatikan. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Perhatikan ikhwah. Bekal kita itu kan kalau kita bahasa kita uang, ya, bekal makanan itu dikatakan bekal. Itu bekal. Tapi kata Allah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Artinya apa, ikhwah? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menyediakan makanan untuk bekal dia ketika safar. Jadi bukan orang yang bertakwa kalau dia seperti ini. Dia nggak berbekal. Kemudian dia berharap nanti dia meminta-minta. Ya, di hadapan kaum muslimin di Mekah. Ini belum bertakwa namanya. Jadi jangan dikira orang yang bertakwa itu yang orang yang nggak berbekal. Berbekal itu ketika kita bepergian berbekal haji lagi ini. Ya, pergi haji, membawa bekal itu merupakan salah satu dari ketakwaan, sikap seorang yang bertakwa. Begitu. Jadi jangan dikira orang yang bertakwa itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba apa? Tiba-tiba kambing bakar depan dia. Enggak begitu, ya. Baik, setelah kita tahu begitu Islam, ya, begitulah Islam sangat memperhatikan masalah ini. Ya, Islam sangat memperhatikan masalah ini. Memperhatikan bahwasanya seorang muslim harus bekerja. Ya, seorang muslim harus bekerja. Nah, sekarang setelah kita menjadi orang yang giat bekerja, bagaimana agar kita jadikan bekerja kita itu menjadi ibadah? Baik. Ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Bahwasanya kalau kita ingin menjadikan kehidupan kita sebagai ibadah, hamba Allah, dan memiliki nilai ibadah, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, ada nilai ibadahnya. Lihat bagaimana Rasulullah dalam menjalani kehidupannya. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupannya. Karena ikhwah, kalau orang hanya mengandalkan pekerjaan, giat bekerja, masya Allah, banting tulang, ya, banting tulang, bertengkus lemus, kadang-kadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, nggak kenal gelap, nggak kenal terang. Saking hebatnya dia mencari nafkah tersebut. Ketahuilah ikhwah, orang kafir juga begitu. Ya. Bahkan mereka lebih hebat lagi cari nafkahnya. Terutama ini bagi ikhwah-ikhwah yang punya keluarga. Kalau sekedar mengandalkan aku bisa ngasih makan, ayam juga bisa ngasih makan. Apa bedanya ente dengan ayam kalau begitu? Kambing juga bisa. Ya. Induk ayam itu gimana kita lihat? Gimana dia menceker-ceker tanah begitu kan? Untuk apa? Untuk memberi makan anaknya. Kalau kita hanya mengandalkan bisa cari makan, saya bisa kasih makan anak-anak saya, kita masih sederajat dengan ayam kalau begitu. Ya. Kita masih sederajat dengan ayam kalau begitu. Bahkan ayam itu, kalau hanya begitulah kita, prinsip hidup kita. Kalau hanya begitu, ayam itu lebih beruntung ketimbang kita. Kenapa demikian? Ikhwah, kalau ayam itu ada yang betaji misalnya, ya, pernah dia sikat temannya sesama ayam. Nanti di hari akhirat Allah akan bangkitkan ayam. Semua makhluk akan bangkitkan, termasuk ayam-ayam yang bertaji tadi yang mematuk kawannya. Maka mereka akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Nanti di hari akhir Allah bangkitkan semua. Kambing yang bertanduk, yang dulu pernah menanduk temannya ketika di dunia, di akhirat akan dibalas oleh kambing yang tak bertanduk tadi. Kambing yang tak bertanduk tadi akan membalas kambing yang bertanduk yang pernah menanduk dia. Setelah selesai semua, apa kata Allah? Kunu turaba. Hei hewan-hewan, jadilah kalian tanah. Wa qalal kafirun. Wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Pada saat itu orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai seandainya aku juga jadi tanah. Karena mereka tahu apa yang akan mereka hadapi itu lebih dahsyat, luar biasa. Dia nggak akan Allah jadikan tanah seperti hewan. Ya, dia harus mempertanggungjawabkannya. Jadi kita terus, urusan kita dengan Allah terus akan mempertanggungjawabkan. Sampai apakah di neraka ataukah di surga. Hewan sudah selesai urusan dia. Karena Allah telah jadikan tanah. Demikian. Jadi waktu itu, orang-orang kafir berharap agar Allah jadikan dia tanah. Selesai urusan dia. Ternyata tidak demikian. Begitulah ikhwan. Makanya dalam masalah ini, kita seorang muslim makan, minum, tidur, apalagi berkendaraan, pakai sendal, pakai berpakaian, bekerja, ya. Kalau kita tidak pandai menempatkan ini semua, maka kita tidak ada bedanya dengan orang kafir. Ya. Bahkan nggak ada beda dengan hewan-hewan. Ustadz, saya buatkan rumah untuk istri saya. Nah, burung juga pandai buat sangkarnya sendiri, sarangnya sendiri kan. Lebah pandai buat sarangnya sendiri. Apalagi berang-berang tuh, buat rumah sambil nyelam-nyelam dia. Pandai dia buat sendiri. Demikian. Dia kerjakan sendiri lagi. Ya. Dia kerjakan sendiri bersama istrinya. Begitulah kira-kira. Kalau kita kan masih ngongkosin orang. Tapi begitulah ikhwah. Ya. Oleh karena itu mari kita tempatkan ke aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari itu bagaimana ya caranya agar kita menjadikan itu semua sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pekerjaan kita, bahkan seluruh aktivitas kita. Makan kita jadi ibadah, minum kita jadi ibadah, apalagi berpakaian kita jadi ibadah, pakai sandal kita jadi ibadah, bekerja kita jadi ibadah. Bagaimana caranya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum? Yang pertama yaitu niat. Niat. Harus kita luruskan niat. Ketika ada seorang yang melihat makanan, si A melihat makanan disantapnya terus. Ya. Kenapa? Lagi lapar. Si B lapar juga sih dia. Tapi dia mengingat, ya Allah, ini makanan. Jadikanlah ini sebagai penguat tubuhku, ya Allah, agar aku bisa melaksanakan kewajibanku sebagai ayah dari anak-anakku, kewajibanku sebagai seorang suami dari dari istriku. Karena dia dia mengerti ini adalah kewajiban yang Allah berikan kepada dia. Ikhwah wallahi, itu menjadi ibadah, makannya menjadi ibadah. Padahal antara si A dengan si B sama-sama makan. Si A makan hanya supaya kenyang. Si B tidak hanya kenyang. Ada hal yang jauh lebih mulia target dia. Apa itu? Agar dia bisa melaksanakan kewajiban dia. Kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban dia dengan sama manusia yang lain. Di samping dia ada orang-orang yang sedang ada di bawah tanggung jawab dia. Kalau antunna dan antum sebagai guru, anti punya tanggung jawab. Antum punya tanggung jawab. Apa itu? Murid-murid. Jadikan murid-murid itu sebagai ladang ibadah. Bekerja kan, ada gaji juga kan? Ya, ada gaji juga. Bahkan kerjanya juga dari rumah, daring-daring. Walaupun kadang-kadang kalau sudah repot jadi darting jadinya, darah tinggi dibuatnya. Tapi begitulah. Ya. Demikian. Kalau saya lihat guru itu peluang pahala yang luar biasa. Ya. Guru itu peluang pahala luar biasa. Kalau kita lihat orang kafir itu, guru juga dia.
ngajar-ngajarkan juga, tapi ikhwah fiddin. Ya. Kalau mereka merasa capek, kita capek, mereka juga capek. Bukan mereka nggak capek. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'lamuna kama ta'lamun. Tuh orang kafir-kafir itu, mereka juga merasakan sakit seperti yang kalian rasakan. Tapi watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian ada yang kalian harapkan dari Allah. Mereka tidak ada harapan sama sekali. Itu dia. Harapan kepada Allah ini yang kita utamakan, ikhwah. Ya. Harapan kepada Allah ini. Makanya setiap apa aktivitas kita, apa yang akan kita lakukan, ya, kita harus luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ikhlaskan niat. Ya, yang kedua yaitu harus punya ilmu. Ini penting. Ya. Karena ilmu ini yang nanti akan memilah-milih mana yang haram dan mana yang halal. Ada pekerjaan yang hasilnya halal. Ya. Yang didapatnya itu halal. Tapi karena memang caranya salah, jadi haram dia. Seperti misalnya, ya, seperti misalnya afdol, ada nggak afdol? Afdol. Hadir Ustaz. Masya Allah. Afdol. Naam. Coba sebutkan hukum makan bakwan. Boleh-boleh aja Ustaz. Boleh-boleh aja. Ya. Boleh-boleh aja. Maksudnya bolehnya apa nih? Halal apa haram? Halal Ustaz. Halal. Thayyiban ya. Apalagi kalau gratis ya. Tambah gurih dia. Baik. Bakwan itu halal. Tapi ketika dia diambil dengan cara yang haram, jadi haram dia. Diambil dengan cara yang haram, jadi haram tuh bakwan jadi haram. Yang dulu-dulu waktu sekolah SMP SMA ya, ngantri di kantin itu ambil satu, beli satu, ambil tiga gitu kan. Yang dimakan itu yang dibendanya halal, tapi karena dia mencuri jadi haram. Ada yang karena bendanya itu haram, walaupun caranya bagus tetap haram. Demikian. Dan ini perlu ilmu. Perlu ilmu. Demikian ikhwah. Juga mengetahui ilmunya. Apa ya keutamaan yang saya buat ini? Terutama para guru-guru. Ya. Satu kebaikan yang kita ajarkan kepada anak murid kita, ketahuilah. Kita nggak akan rugi selamanya. Pahalanya mengalir sampai kita mati. Mati kita masih mengalir pahalanya. Kita ajarkan murid-murid kita misalnya. Mereka tahu dari kita satu hal kebaikan. Apa itu? Misalnya apa ya? Nak, jangan apa ya? Misalnya makan pakai tangan kanan. Karena Rasulullah katakan makan pakai tangan kanan. Itu aja, sederhana. Dari 50 anak, 30 anak yang melaksanakan misalnya. Setiap kali makan dia teringat. Kata gurunya, makan tuh pakai tangan kanan. Kata bapak guru, kata ibu guru, makan pakai tangan kanan. Dia makan. Itu setiap kali dia makan, kita dapat pahala. Allahu Akbar. Jadi nggak ada ruginya. Mati kita. Dia tetap melaksanakan tuh. Makan pakai tangan kanan. Itu terus mengalir amalannya. Murid kita ajarkan alif, ba, ta. Kalau sekarang a, ba, ta, ta. Kita ajarkan hanya 5 huruf. A, ba, ta, ta, ja. Bis. Dah selesai. Tamat ya anak-anak. Gitu. Hanya 5 huruf. Dari kitalah mereka tahu 5 huruf ini. Dari kita dia tahu 5 huruf ini.
Setelah itu dia nggak belajar dari kita lagi. Yang a, ba, ta, ta, ja, ha, ho dan seterusnya nggak dari kita. Ketahuilah ikhwah fillah, setiap kali dia membaca Al-Qur'an, dia berpapasan dengan alif, ba, ta, ta, jin ini, maka kita ikut dalam mendapatkan pahala. Itu dia. Ya. Kita akan dapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masih alif-alif, masih huruf-huruf apa namanya? Huruf. Belum lagi yang lain-lain. Dari kitalah dia tahu a, kalau ada baris atas a, ba, begitu. Kalau di baris bawah i. Tambah lagi pahala kita. Setiap ada kasroh, ada fathah dan kasrah dan dhammah, maka kita dapat pahala. Luar biasa, ikhwan. Makanya kita harus tahu ini semua. Ya. Orang yang niatnya tulus, dia punya ilmu tentang apa yang dia kerjakan, keutamaan yang dia kerjakan, pahala yang Allah berikan, yang Allah siapkan untuk dia, maka ikhwah, lihat apa efeknya. Pertama, dia akan menjadi orang yang tekun dan ulet. Ya. Dia akan menjadi tekun dan ulet. Coba bayangkan, yang ada di keningnya ini, yang di pikirannya, gimana ya caranya ya anak ini supaya bisa ini. Karena kalau dia bisa, masya Allah saya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjanjikan surga. Demikian, sehingga orang tuh jadi ulet. Coba yang dipikirkan, gaji awak sekian les, masih 1,5 juta, potong hutang 1.300.000, tinggal 200. Bawaannya gitu, begitu sekolah bawaannya mau meninggal aja bawaannya, lemas. Kenapa? Aduh, akhir bulan tinggal 200.000. Kenapa? Karena orientasinya duit, orientasinya dunia. Orang seperti ini tidak akan punya semangat dan ketekunan. Bawaannya itu apa ya? Macam orang fakir begitu. Makanya Allah Subhanahu wa Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana hammuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang tujuannya itu dunia semata, Allah jadikan kefakiran itu di depan hidungnya. Sebanyak apapun yang Allah berikan ke dia, dia tetap akan merasakan fakir. Tak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat tadi. Wabtaghu 'indallahi rizqa washkurulah. Cari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Orang yang seperti ini, ikhwah, yang orientasinya dunia, maka dia akan hitung semuanya dengan dunia. Ya, dia akan hitung semuanya dengan dunia. Dan dia akan mengeluarkan potensi dia kalau ada dunianya. Itu gaji. Jadi Ustaz, kita nggak boleh bergaji? Boleh. Saya nggak bilang begitu. Ya, boleh, silahkan. Nggak apa-apa bergaji, silahkan bergaji, bagus. Ya, karena kita punya tanggung jawab. Tapi bukan itu intinya. Ya, inti juga sih, ya inti juga. Ya, inti juga. Tapi inti yang kesekian itu, mungkin yang nomor sekian begitu. Tapi intinya, yang utama dan yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan. Makanya seorang yang seperti tekun. Karena yang dia raih adalah, yang dia inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah inginnya itu ridho Allah, nggak peduli dia. Ya. Nggak peduli dia. Misalnya pemasukan sekolah kali ini dikit. Kenapa? SPP banyak nggak bayar. Uang belajarnya dari rumah, misalnya begitu kan. Para ustazah dan para ustadz, gimana ya gaji kita sepertinya bulan ini turun. Ya, gitu kan. Ya, kurang semangat lah ngajarnya kalau begitu. Kenapa? Karena orientasinya duit, fulus. Bagi dia nggak ada fulus, nggak mulus. Nggak ada fulus, mampus. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kasihan itu orang yang orientasinya dunia.
Karena semangat tekun dan tidaknya hanya ditakar dengan dunia. Hidup kita ini tidak hanya sampai dunia, ikhwan. Hidup kita akan ada gelombang yang paling dahsyat, yaitu hidup di akhirat. Itulah hidup kita yang sebenarnya. Yang harus kita tekuni untuk kehidupan yang akhirat, bukan kehidupan sekarang ini. Sekarang ini inna mata'id dunya, inna mata'id dunya mata'ul ghurur. Bahwasanya dunia itu adalah kehidupan yang menipu, ya, yang menipu. Sama seperti ini, kalau ada seorang anak, dia suka sekali dengan boneka dia, ya. Karena memang kehidupan dia masih dengan boneka itu. Ketika bahkan dia bisa nangis berguling-guling karena apa? Gara-gara bonekanya ada yang ambil. Ketika dia sudah dewasa, apa seperti itu? Kan tidak. Makanya orang dewasa yang melihat anak-anak, ya Allah, nak, masa sih boneka begini aja sampai nangis begitu, nak? Nanti bapak belikan 3. Begitu kan? Gak usah nangis. Karena orang dewasa sudah tahu, ini boneka nggak ada nilainya. Begitulah kita di dunia ini. Kenapa? Karena kita lihat semuanya dunia. Begitu. Semuanya berharga dunia. Semuanya harus pakai dunia. Nanti kalau sudah di akhirat baru, ya rupanya yang kita kumpulkan tuh nggak ada apa-apanya. Rumah yang besar yang kita buat ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad," dan seterusnya. Tengok di surah Al-Hadid. I'lamu, ketahuilah, Allah menegur kita, sini, kalian sini. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Itu kehidupan dunia itu la'ib. Main-main aja itu. La'ibu wa lahwun wa zina. Main-main, senda gurau dan perhiasan. Demikian, ikhwan. Makanya ketika Rasulullah katakan melintasi kuburan, apa kata Rasulullah? Sungguh kalau orang yang dalam kuburan ini dikasih pilihan, dunia seisinya diberikan ke dia, atau dia diberi kesempatan sholat 2 rakaat, maka dia akan pilih sholat 2 rakaat. Ya, akan pilih sholat 2 rakaat. Demikian. Andriana ada? Ada Andriana? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Andriana, pernah lihat Pajero Sport? Pernah Ustaz. Nggak pernah? Dari TV. Pernah. Hah? Nggak pernah. Pernah. Tapi tidak langsung. Ya. Saya punya Pajero nih. Misal saya nggak punya Pajero. Misalnya nih, Andriana, ini Pajero untukmu. Tapi syaratnya kamu jangan sholat subuh 2 rakaat. Kira-kira pilih mana, Andriana? Untuk hari ini jangan sholat subuh 2 rakaat. Kira-kira Andriana pilih mana? Jangan begitu. Jawab aja. Yang jujur. Udahlah, cukup. Secara dunia Pajero, Ustaz. Iya. Saya pilih satu aja. Nih, mau Pajero atau sholat subuh. Sholat sunnahnya, bukan sholat subuhnya. 2 rakaat. Kalau kamu sholat 2 rakaat subuh hari ini aja tapi kamu nggak dapat Pajero. Tapi kalau kamu Pajero, kamu jangan sholat subuh, sholat sunnah subuh 2 rakaat. Pilih yang mana? Oh, nggak dikasih Pajero pun nggak sholat subuh kan? Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itulah kita. Kenapa? Kita lihat itu berharga. Tapi nanti ketika di akhirat ternyata Allahu Akbar, tidak ada guna sama sekali, tak berharga sama sekali. Demikian ikhwah fiddin. Wong selendang bidadari itu lebih mahal ketimbang dunia dan seisinya. Itu selendangnya tok, belum lagi bidadarinya. Itu dia. Kita ini sekarang ibarat orang yang anak kecil yang sedang main boneka tuh. Nah, sedang main boneka, semua senang dengan main boneka. Begitu. Nanti kalau dewasa lagi baru, ya Allah, kenapalah saya senang dengan boneka ini? Sudahlah bawa pesing, kan begitu. Demikian ikhwah. Jadi seorang yang niatnya bagus,
tulus. Kemudian ilmunya ada, dia punya ilmu tentang apa yang dia kerjakan, kemudian keutamaan apa yang dia kerjakan. Ikhwah, dia akan tekun dan ulet. Dia akan tekun dan ulet. Inilah yang disebut Rasulullah SAW, al-mu'min qawi khairum minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, kuat imannya, kuat bekerjanya, semangat bekerjanya, itu lebih baik ketimbang seorang mukmin yang dhaif, kerjanya lembek, kerjanya nggak semangat. Ya, kenapa? Gaji turun. Dan begitu. Ya. Maka ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dia nggak menjadi kuat. Seorang mukmin yang kuat adalah mukmin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Makanya semangat ikhwah, semangat. Jangan karena naik gaji baru semangat. Ya, jangan karena naik gaji. Tapi kan boleh. Tapi jangan lupa juga motivasi inti yang pertama. Demikian, ya. Kemudian apa lagi? Seorang yang niatnya tulus karena Allah, punya ilmu, dia akan punya cita-cita dalam setiap kegiatan dia. Kenapa? Karena dia ingin berlomba, berkompetisi untuk mendapatkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Gitu. Kalau kelas sebelah anaknya pintar-pintar, kenapa kok saya wali, anak saya nggak pintar? Anak-anak saya harus pintar-pintar juga. Kalau bisa lebih dibandingkan begitu, dibandingkan kelas sebelah. Ini fastabiqul khairat, bukan untuk mendapatkan penghargaan guru tauladan. Itu dunia sudah, ya. Walaupun bagus juga untuk memotivasi. Tapi kita yang termotivasi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi masing-masing wali itu, wali-wali kelas berkompetisi. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dia fastabiqul khairat, punya motivasi untuk senantiasa berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Orang lain itu anak-anak juga orang lain. Jadi keluarkan potensi kita, bagaimana sebaik-baiknya agar anak-anak kita itu banyak mengambil manfaat dari diri kita. Kemudian apa lagi, Ikhwah? Cinta. Bukan cinta dengan orang guru sebelah, bukan. Cinta dengan pekerjaannya, sayang dengan pekerjaan. Ya. Karena ada juga sih orang-orang yang bekerja itu mengajar batu loncatan. Kalau sekarang ini karena ngajar di Ulun Nuha, gajinya kurang, batunya masih oleng-oleng begitu, masih goyang-goyang oleng, masih oleng-oleng. Tunggu nanti ada batu loncatan di sekolah mana batunya lebih keras gitu kan. Nah, ya itu karena dunia. Tapi seorang hamba Allah yang lurus niatnya, dia punya ilmu tentang itu, dia ingin mengaplikasikan ilmunya, maka dia akan cinta dengan pekerjaan. Dia cinta dengan anak murid-muridnya. Ya. Cinta dengan anak muridnya. Kadang-kadang kan ada orang bekerja ini, ikhwah. Begitu dia sudah masuk pintu gerbang perusahaannya, atau tempat dia bekerja, sudah kalut bekerja. Pikiran sudah kalut, stres. Aduh, saya harus begini, ini belum laporan, belum ini segala macam, stres. Kenapa? Dia nggak cinta dengan pekerjaan dia. Itu dia. Kemudian, apalagi akan muncul ide-ide. Dia selalu berinovasi. Orangnya inovatif. Anak ini kok nggak bisa baca ya? Anak ini kok bisa paham? Gimana caranya dipelajari? Gimana sih anak ini? Bagaimana supaya begitu ikhwan ini? Ya. Dia berupaya gimana anaknya agar bisa menyerap sebanyak-banyaknya. Ikhwah, tidak semua orang yang alim itu bisa mentransfer ilmunya. Ada orang ala kadarnya saja ilmunya, tapi dia bisa mentransfer itu ilmunya kepada orang lain. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dia punya ide, inovatif orangnya. Karena apa? Dari ketulusan tadi itu. Ya, dari ketulusan tadi itu. Demikian ikhwah. Jadi, hafidhin rahimanallahu wa iyyakum, dan satu lagi jangan lupa doa. Ya.
jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baik yang namanya ide ataupun jalan keluar setiap masalah itu semuanya Allah yang berikan. Ya. Kepintaran kita dalam belajar, mengajar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak suka dengan kita, itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan kita hebat, kita lulusan bagian keguruan, kita lulusan punya sertifikat PGTK, PG ini, PG itu segala macam, atau kita punya segelar sarjana S1, S2, apalagi S berapa lagi nggak tahu lah, ya. Demikian, bukan itu. Yang pertama, itu semua anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan kita, kesuksesan kita itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti Qarun ketika dia diajak beriman oleh Nabi Musa karena Allah telah beri dia banyak rezeki. Ya, dia katakan qala inna ma utituha ala ilmin indi. Ini aku dapatnya dikarenakan aku punya ilmu tentang itu. Enggak. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah kepada Allah karena semua yang kita dapati, ya, semua yang kita dapati itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti inilah yang bisa menjadi tauladan. Jadi otomatis dia akan jadi tauladan. Walaupun kepala sekolah nggak tahu bahwa saya sebenarnya dia tauladan cocoknya. Ya. Walaupun dia nggak terpilih oleh ketua yayasan sebagai guru tauladan, tapi Allah tahu dia tauladan ini. Ya, tauladan. Orang yang kepingin tauladan itu begitu ada kepala sekolah, semangat dia ngajar. Anak-anak sesungguhnya, begitu kan? Ya, begitu kepala sekolah lewat, nah catat ya nak, catat. Anak suruh nyatet aja, demikian. Gurunya ngapain? Update status, jualan, ya. Ayo beb, segera, papcus, ntar lagi habis barangnya di kelas tuh. Demikian. Kenapa nggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia takutnya kepala sekolah, makanya nggak bisa ditauladan. Ya kepala sekolah kan taunya yang zohir aja kan. Bagus sekali ibu ini, bagus sekali ikhwan ini, masya Allah, cocok jadi tauladan. Padahal sebenarnya nggak cocok. Demikian ikhwan fillah. Ya. Itulah dia. Makanya jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah. Ibadah, ingat, setiap kata ibadah berarti kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, insya Allah, ya, kita akan lihat bagaimana hasilnya dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, karena waktunya sudah habis, dibatasi jam 3 lewat 1 menit. Ya, maaflah bagi panitia karena melewati 1 menit. Semoga sedikit yang tadi antum dengar, walaupun ya bagi yang antum ngantuk dengarnya, maafkanlah diriku karena membuat antum ngantuk. Ya, yang ada nama-namanya tapi dia pergi-pergi, ya, yang ana namanya dia pergi-pergi, ya sudahlah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kan. Pernah juga ada kajian Zoom seperti ini, tinggal bertiga, saya hostnya dengan co-host, yang lain mana dipanggil-panggil tak ada. Ya. Makanya ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan mengumpulkan kita semuanya dalam surganya kelak. Demikian aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum bersama muslimin innahu ghafur. Boleh tanya jawab, Ustaz? Ada tanya jawab? Sedikit, Ustaz. Siapa yang bertanya ini? Ada nih, Ustaz. Pertanyaan dari Saudari Windy, bagaimana cara menjaga orientasi seorang guru untuk mengajar demi akhiratnya dikala iman naik turun, ditambah lagi tekanan dari wali murid di masa daring seperti ini, Ustaz? Coba ulangi, kurang jelas. Bagaimana cara menjaga orientasi seorang guru mengajar demi akhiratnya dikala iman naik turun, ditambah lagi tekanan dari wali murid saat daring seperti ini?
Kasihan ya gurunya ya. Belum lagi tekanan wali murid, tekanan dari kepala sekolah. Taib ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Memang betul. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan itu memang sangat terkait sekali dengan aktivitas kita sehari-hari. Terutama yang terkait dengan akhirat. Ya, terutama terkait dengan akhirat. Maka ketika kita merasa diri kita tertekan, maka luruskan kembali niat kita. Tarik kembali. Sebenarnya saya mengajar karena apa sih? Karena itu wali murid atau karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ingatkah ikhwah ketika Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Apa kata Hanzalah? Nafaqah Hanzalah ya Abu Bakar. Kata Hanzalah, Abu Bakar, munafik ini Hanzalah. Loh, ente itu kenapa kok munafik? Saya itu kalau bertemu dengan Rasulullah, iman saya naik, dan seandainya saya mati dalam keadaan seperti itu, saya yakin, saya berharap saya masuk surga. Tapi ketika saya kembali ke keluarga saya, turunlah semua, lupalah semua dengan apa yang dikatakan Rasulullah, kembali ke dunia, orientasi teringat dengan dunia dan lain-lainnya. Apa kata Abu Bakar? Sama, aku juga begitu. Akhirnya mereka berdua pergi kepada Rasulullah dan menanyakan kepada beliau. Kata Rasulullah, ya Rasul katakan, ya memang begitulah seorang mukmin. Ya, selama dia selama masa turunnya dia itu tidak sampai pada dosa ataupun maksiat melanggar syariat, maka tidak mengapa dan berupayalah untuk kembali memposisikan diri. Begitu. Memang harus diingatkan. Kemudian coba para guru juga mereka harus punya grup lah. Para grup di sini bukan grup untuk jualan ya. Karena ustazah-ustazah ini juga pandai-pandai jualan, dijual online gitu ya. Baju lah, es krim lah, popcorn lah, apalah ya. Diskusi jualan. Atau lagi, diskusinya apa? Diet. Nah, itu dia sekarang. Ya. Diskusi diet. Sudah berapa kilo turunnya, Mbak? Kalau bisa diskusinya itu, diskusi apa? Diskusi masalah gimana ya? Saya sekarang ini kok begini-gini. Nah, temannya kasih motivasi. Itulah yang disebutkan makanya Allah katakan innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Pasti rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Jadi kita butuh teman, ikhwah, untuk bisa saling memberi motivasi. Ketika kita mulai nampak mulailah ini, ya, teman kita, ya, Bu, Mbak, akhi, ukhti, biasalah itu namanya juga wali santri nggak paham gimana tekanan kita, wali santri nggak mengerti bagaimana tugas-tugas kita. Kita juga punya suami yang perlu dilayani, kita juga punya anak yang perlu dilayani, kan begitu kan? Ya, jadi akhirnya semangat lagi. Itu tadinya si B menasihati si A. Suatu hari nanti si A yang menasihati si B. Begitu, ikhwah. Jadi butuh kawan untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi memang manusia itu makhluk yang sosial, butuh teman. Demikian ya. Terutama temannya kalau para istri ya suaminya. Ya. Kalau suaminya provokator, kenapa Dek? Kok lesu? Iya, wali santri. Oh, udah keluar aja dari sekolah, ngapain? Anak kita diajar. Begitu, lupa dia. Uang dapur masih ada dari gaji guru, gaji istri. Oh iya ya. Jadi uang dapur kita gimana, Bang? Oh iya juga ya, Dik ya. Ya udahlah, tahankanlah, Dik. Begitu. Ya, jadi suami memberi motivasi, memberikan motivasi itu memberikan wejangan yang benar, kebenaran, memberikan kesabaran. Istri juga begitu terhadap suaminya, ya. Kenapa, Bang, kok lesu? Ini saya diginikan dengan wali santri. Oh gitu, Bang. Kenapa? Tumbuk kan ya, Bang? Begitu. Hebat kali dia rupanya. Jangan begitu, ya. Makanya ikhwah kita butuh kawan untuk saling memberi motivasi. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, Wahid akhir ya, Ustaz. Ya, betul. Di sini pertanyaan yang sesuai dengan materi. Langsung saja mau nanya, langsung aja.
biar jelas. Oke, tapi Ustaz ini melalui pesan Ustaz. Oke. Mana yang harus diutamakan, mengajar demi umat atau mengajar demi anak sendiri? Sementara saya susah membagi waktu. Ya, betul. Mana lebih utamakan, mengajarkan demi umat, mengajarkan anak sendiri? Ikhwah, anak itu kan umat. Kaum muslimin juga umat. Tapi ada umat yang diprioritaskan. Ingat, ada umat yang diprioritaskan. Jangan sampai kita ngajar anak-anak yang lain di sekolah, ngajar Al-Quran. Anak kita tak bisa baca Quran. Allahu Akbar. Aduh, ditempelin aja di orang tuanya. Yang menjadi tanggung jawab kita ya anak kita. Sekolah itu membantu orang tua dalam mendidik anak. Bukan mengambil posisi orang tua. Gak sanggup sekolah itu menempati posisi orang tua. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ketika seorang suami punya anak, punya istri, Allah katakan mereka itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin terhadap kaum wanita. Pemimpin di sini apa? Dia memimpin masalah, dia memberi perlindungan, dia lindungi istrinya, dia lindungi anaknya dari apa ikhwah? Bukan hanya dari panas, dari dingin, dari kejahatan orang, tapi yang paling penting adalah dari api neraka. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, ingatkan keluarga-keluarga terdekatmu. Karena itu yang terpenting, ikhwah. Ya. Jadi kalau kita mengajar di sekolah, akhirnya anak kita terlantar, Allahu Akbar, tinggalkan itu sekolah. Kita mengajarkan sholat, anak kita nggak sholat, astagfirullah. Kita sibuk dengan sekolah, suami terlantar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adik mana dek? Lagi ngajar, lagi rapat. Aduh, makannya ada nggak ada makan. Dek, SMS lah kan, chatting dek. Abang udah sampai di rumah. Makan siangnya mana ya dek? Aduh bang, maaf bang, tadi ada rapat di sekolah, belum sempat masak. Syukur-syukur kalau suaminya udah nggak apa-apa dek, nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi yang sering-sering begitu kan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ada yang prioritas. Kita hidup itu tetap ada prioritas, nggak bisa kita samakan semua. Ada prioritas. Prioritas kita anak kita. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Sibuk kita mengampu hafalan orang lain, anak orang lain. Sudah 10 juz, sudah 30 juz, sudah 15 juz. Anak kita sudah tamat SD 1 juz nggak kelar-kelar. Ini gimana, ikhwan? Ini gimana? Nggak boleh seperti itu. Prioritas itu anak kita. Ingat, ikhwah, sekolah itu membantu orang tua dalam mendidik anak. Bukan mengambil posisi orang tua. Bukan. Demikian. Jadi jangan juga ada orang tua, yang penting aku sudah bayar uang sekolah. Kalian harus baguskan anakku. Jadi orang soleh. Awas ya, nggak jadi orang soleh. Kalau nggak jadi orang soleh, awas kalian. Nggak bisa seperti itu. Ya. Dia membantu. Makanya sekolah ketika nggak sanggup mengajar seorang anak ini karena bandel luar biasa, pulangkan. Tapi kalau anak kita bandel, mau pulangkan kemana coba? Mau dipulangkan kemana? Anak ini bandel, nggak bisa saya ajar. Tuh, saya pulangkan kemana? Nggak bisa kan? Ya mau nggak mau harus berjibaku untuk memperbaikinya. Demikian. Tetap prioritas adalah yang nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Kalau antum atau anti punya 2 tanggung jawab, 2 kewajiban, karena sudah berjanji terhadap pihak sekolah untuk mengajar, berarti kan tanggung jawab tuh. Juga ada tanggung jawab anak diajar. Anti atau antum harus mengajarkan dua-dua, karena dua-dua tanggung jawab. Kalau ternyata tidak bisa dibarengkan, harus ada satu yang dikalahkan, maka kalahkan yang lain, menangkan mengajar anak kita. Demikian. Kalau mau juga ada caranya. Kita buka kelas, sambil ngajarkan anak kita bisa ngajarkan anak-anak yang lain. Sekaligus anak-anak yang lain itu bisa berinteraksi dengan anak-anak kita. Anak kita pun jadi semangat. Kenapa? Karena ada kawannya belajar. Nah, demikian. Itu dia, insyaallah.
Silakan, ada yang lain? Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz, mungkin dari peserta yang mau bertanya langsung, satu peserta saja. Setelah itu kita selesaikan majelis kita. Angkat tangannya silakan, angkat tangan. Ayo hadirin dan hadirat yang ingin bertanya silakan. Oke, berarti nggak ada ini. Udah paham semua atau tidur semua? Nah, insya Allah. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat, ikhwah. Ya, sebenarnya itu kembali kepada diri kita. Kita mau kuatkan diri kita atau enggak? Ya, kita mau kuatkan diri kita atau tidak? Kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Fa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, ya untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Tiap kebaikan yang kita lakukan, yang pertama untung diri kita. Setiap keburukan yang kita lakukan, maka yang pertama rugi adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang benar-benar menjadikan kehidupannya menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik.